rame-rame aja. Tadi ya emang Bastian mau stop, cut, udah nggak ada lagi di industri ini. Tapi karena Bastian hobi juga, ini cita-cita orang tua juga, Bastian putar otak lagi, Bastian tetap di industri. Bastian masih tetap di industri ini aja. Tapi ya karena Bastian seneng, jadi Bastian ambil semuanya. Kalau masalah fokus apa enggak, emang fokus banget tapi di industri ini. Jadi Bastian nggak bisa milih nyanyi kah, film apa, tetap pokoknya semuanya. Perayaan yang mengemuka tak jauh dari tanggal ulang tahunnya yang ke-27. Lantas, adakah perceraian ini menjadi kado terpahit bagi Dausmini yang tak pernah ia sangka-sangka? Ya pasti sedih, cuma toh juga udah jalannya seperti ini. Gak mau diseselin lah, gak mau sedih-sedih Ya terus. udah, Daus juga udah pasrahin ke Allah. Mungkin ini yang terbaik buat kita berdua. Lelah, jangan dibahas lagi, biarkan kita yang ngejalanin apapun yang terjadi, hirup pikuk masalah rumah tangga, biarkan kami aja yang tahu. Tinggal 4 hari lagi sebelum akhirnya Dausmini genap berusia 27 tahun. Tanggal 7 April mendatang tepatnya, Daus akan melewatkan pergantian usia dengan nuansa yang jauh berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya ia bisa merasakan keutuhan cinta di momentum ulang tahunnya, maka kini Daus harus meratapi kehancuran rumah tangganya sendiri. Lantas, akankah kemesraan seperti di ulang tahun Daus sebelumnya akan kembali tergurat nyata? Ataukah tidak ada sama sekali perayaan yang akan dilakukan Daus dan Yunita Lestari? Kita belum ada planning apa-apa sih, tapi yang pasti Papi ulang tahun tanggal 7 itu aku pasti ingat banget, itu udah ada ukirannya soalnya di otaknya, jadi nggak mungkin lupa. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya Papinya nggak sibuk ya kita pengen lah ngabisin waktu. Tapi kalau misalnya Papinya sibuk ya mungkin cukup diucapin aja, atau ya aku nggak tahu sih nanti planningnya kayak gimana, kan nggak tahu nanti kita lagi sibuk atau enggak. Berharap nggak ya? Tahu nggak ya, kepo deh. Lihat aja nanti dah, gitu kan. Jangan mancing-mancing. Ya lebih, aduh berita cuma sisi lu tak. Apa namanya, makin dewasa, makin bijak, makin Kayaknya kalau Papi harus lebih penyabar ya, Pi ya, jadi orang yang lebih penyabar menghadapi semuanya, lebih dapat kerjaan yang lebih lagi dari sebelumnya. Amin. Itu aja. Ku diam dan merenungkan jalan yang Sepenggal kenangan disebut Yunita tidak akan pernah terbuang dari benaknya, apalagi saat tanggal ulang tahun Dausmini begitu membekas di kepalanya. Wajar jika kemudian Yunita masih berharap bisa merayakan ulang tahun Dausmini secara bersama-sama. Bahkan untuk urusan anak sepatawayangnya, baik Daus maupun Yunita sepakat akan merawatnya secara bersama-sama pula. Bahkan sebelum ketuk palu pengadilan memutus pernikahan mereka, benarkah Yunita akan terus setia mengurusi Dausmini sebagaimana biasanya? Ya karena kan hakim belum putus cerai ya, jadi kalau bukan aku yang ngurusin Papi siapa lagi. Beda kalau nanti halnya emang hakim udah ketok palu, udah bukan istrinya, jadi udah bukan kewajiban aku. Ya sekarang gini deh, orang lain aja main ke rumah kita layani dengan baik kan, apalagi Papi yang bapak dari anak aku kan. Jadi aku berusaha aja ngasih Papi yang terbaik di saat-saat terakhir kita ini. Jadi nanti pun kenangannya akan yang baik-baik gitu. Hubungan baik yang tetap terikat meski disekat proses perceraian mereka adalah gambaran bagaimana Dausmini dan Yunita Lestari masih disatukan dengan segumpal kenangan kemesraan yang pernah mereka rasakan. Tapi benarkah jika segala kemesraan yang belakangan mereka perlihatkan hanya sandiwara dan rekayasa demi menutupi segala prahara yang telah menerpa?
dijelasin sama mami juga gitu kan ya. Orang di luar sana kan taunya hubungannya kita baik-baik aja gitu Kita kan. yang tahu berdua. Kita yang tahu permasalahan yang sebenarnya itu seperti apa. Alhamdulillah sih kita nggak kepancing, kita masih akan tetap komitmen bahwa kita baik-baik ya Pi ya. Melihat itikat baik dari keduanya, benarkah perceraian ini sudah menjadi keputusan yang tak bisa diganggu-gugat lagi? Mungkinkah segala persoalan bisa terpecahkan tanpa harus memutus hubungan pernikahan yang telah diperjuangkan Dausmini dan Yunita Lestari dengan sedemikian susahnya? Ini udah keputusan kita. Kalau dibilang sayang nggak sayang, ya mau nggak mau, siap nggak siap, ya ini yang kita, yang memang inilah yang terjadi gitu kan. Jadi ya, tapi kan nanti semuanya akan tetap baik-baik aja Mbak. Jadi aku tidak berusaha mengubah hidup. Jadi cuman yang beda adalah statusnya sekarang sudah bukan suami istri, nanti pindah rumah udah itu aja. Selebihnya sih masih akan tetap sama seperti biasa. Kalau Ical mau ketemu sama neneknya, ya aku tidak pernah membatasi. Begitu juga ketemu sama papi gitu. Ya kalau saya sih berdoanya begini aja ya, karena saya juga ya sangat setuju kalau dia itu rumah tangga sama Daus gitu ya. Mudah-mudahan rumah tangganya manjang, tapi nggak taunya nyampe di sini jodohnya. Jadi ibu harus bagaimana ya, namanya itu kan kita cuman bisanya berdoa, tapi kan yang di atas yang punya kuasa gitu. Saya berharap masih ada keajaiban yang bisa membuka pintu hati mereka untuk bisa bersatu lagi. Pemirsa memutuskan keluar dari naungan boyband Cowboy Junior, Bastian rupanya tak kelak meninggalkan panggung hiburan begitu saja. Di saat tersiar kabar bahwa CGR akan meluncurkan sebuah film, Bastian pun mengaku dirinya juga telah ditawari bermain menjadi pemeran utama di sebuah sinema layar lebar. Lantas dengan begitu, apakah Bastian tengah membuktikan bahwa ia dapat bersaing dengan popularitas CGR? Justru enggak sih, karena kan sama-sama mau meramaikan industri entertainment Indonesia ya, jadi semakin ramai gitu. Emang kalau Bastian nggak pernah nganggap mau siapapun itu yang artis cilik, artis jadi saingan. Justru jadi ya kita rame-rame aja. Tadi ya emang Bastian mau stop, cut, udah nggak ada lagi di industri ini. Tapi karena Bastian hobi juga, ini cita-cita orang tua juga, Bastian putar otak lagi, Bastian tetap di industri. Bastian masih tetap di industri ini aja. Tapi ya karena Bastian seneng, jadi Bastian ambil semuanya. Kalau masalah fokus apa enggak, emang fokus banget tapi di industri ini. Jadi Bastian nggak bisa milih nyanyi kah, film apa, tetap pokoknya semuanya. Entertainer muda nampaknya akan mulai marak bermunculan di layar kaca. Dan tidak hanya Bastian seorang, Verrell Bramasta pun segera turut serta meramaikan dunia hiburan tanah air. Tapi karena Verrell masih harus menuntaskan sekolahnya, Vena Melinda sebagai ibu masih belum mengizinkan Verrell 100% fokus ke dunia hiburan tanah air. Meski begitu, Verrell mengaku jika Vena pasti mendukung kalau kelak ia memilih dunia entertain sebagai jalan hidupnya. Kebetulan memang ternyata aku juga senang. Jadi gara-gara nyoba dan ternyata fun juga ya. Acting tuh dan entertain orang, jadi akhirnya lebih ke hobi sih. Kalau nyari duit mungkin belum ya, kayaknya sekarang aja masih banyak ngeluarin daripada dapetinnya, jadi emang nggak fokus nyari duit. Cuman kalau nanti ke depannya membuahi hasil kan why not. Verrell memang belum benar-benar aktif dalam dunia hiburan karena masih harus menyelesaikan pendidikannya. Tapi siapa sangka jika Verrell mengaku kalau ia sudah memiliki banyak penggemar setia. Lantas bagaimana soal urusan hati pasca putus cinta dengan Karin, mantan kekasihnya? Benarkah jika diam-diam Verrell menginginkan memiliki kekasih seperti penyanyi Raisa? Benarkah jika suara merdu Raisa telah meluluh lantahkan hati Verrell Bramasta? Yang kayak Raisa. Aku suka cewek yang baik, kan Raisa kayak baik banget tuh, terus bisa nyanyi dan kayak polos lucu.
Kayak pingin disimpan di lemari, nggak boleh orang megang gitu. Berbeda dengan Ferrell yang siap meramaikan jagat hiburan,